Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Yusnaini SA akun MSI sebagai dosen pengampu saya. Pertama-tama saya ucapkan dan terima kasih kepada Ibu dosen saya serta teman-teman semua yang telah berkenan hadir pada seminar proposal saya hari ini. Pada kesempatan ini, saya Yolanda Panjaitan NPM 218330053 akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. Bab 1 Latar Belakang. Jumlah kendaraan bermotor di Kota Medan terus meningkat setiap tahun. Perkembangan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat ini menyebabkan jumlah pembayaran pajak kendaraan bermotor juga semakin meningkat setiap tahunnya. Oleh sebab itu, pajak kendaraan bermotor atau PKB memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan daerah dibandingkan dengan pajak-pajak jenis lain. Mengingat pentingnya peran penerimaan pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, maka estimasi potensi penerimaan pajak sangat diperlukan sebagai input dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Berikut jumlah total kendaraan bermotor di Kota Medan yang dapat kita lihat pada tabel 11. Pendapatan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya mengalami peningkatan, baik dari target maupun realisasi penerimaannya, sebagaimana terlihat pada tabel 12 berikut ini. Dari tabel tersebut, di atas terlihat target dan realisasi pendapatan pajak kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya dengan realisasi tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 1,399 triliun. Peningkatan tersebut pada akhirnya mendorong pendapatan asli Kota Medan. Pajak kendaraan bermotor selama beberapa tahun menjadi pendorong yang cukup besar di samping pendapatan asli daerah lainnya. Fenomena tingginya tingkat persentase kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap pendapatan asli Kota Medan sekaligus masih adanya wajib pajak yang belum patuh dalam membayar pajak dengan nilai yang terbilang besar setiap tahunnya, membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam terkait hal-hal yang dianggap mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan membayar pajak kendaraan bermotor. Adapun rumusan masalah, apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Medan? Yang kedua, apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Medan? Ketiga, apakah kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Medan? Adapun tujuan penelitian, 1. Untuk mengetahui kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Medan. Yang kedua, untuk mengetahui pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Medan. Yang ketiga, untuk mengetahui kualitas pelayanan pajak dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Medan. Adapun manfaat penelitian, yang pertama bagi peneliti, diharapkan mampu menambah ilmu pengetahuan terkait perpajakan dan pajak kendaraan bermotor. Yang kedua bagi Samsat, dapat memberi masukan terhadap pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sehingga dapat meningkatkan kualitas pembayaran pajak kendaraan bermotor. Bagi akademis, diharapkan sebagai media referensi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian di bidang yang sama. Bab 3 tinjauan pustaka, yaitu ada Theory of Planet Behavior, yaitu menerapkan bahwa perilaku yang ditampilkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Kualitas pelayanan adalah tindakan dan kemampuan karyawan dalam suatu perusahaan dilakukan dengan penuh komitmen untuk memberi pelayanan yang terbaik dan bermutu kepada konsumen, sesama karyawan maupun pimpinan perusahaan. Pengetahuan pajak adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan.
Berikut kerangka konseptual. Hipotesis. Hipotesis penelitian merupakan pernyataan yang penting karena hipotesis ini merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian. Sebagaimana pendapat Sugiono, hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh dari pengumpulan data. Berdasarkan pada landasan teori, penelitian terdahulu dalam kerangka konseptual, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. H1. Kualitas pelayanan pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Medan. H2. Pengetahuan wajib berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Medan. Yang ketiga, kualitas pelayanan. H3. Kualitas pelayanan dan pengetahuan pajak secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan di Kota Medan. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah asosiatif. Tempat penelitian bertempat di kantor Samsat, Medan, Jalan Putri Hijau nomor 14, Kesawan, Medan Barat, Kota Medan. Telepon 08614159 Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Juli 2021 sampai Agustus 2021. Populasi penelitian. Objek populasi yang diteliti oleh penulis diketahui bahwa populasi di kantor Samsat Medan yang berjumlah 1.120 orang dari periode Juli tahun 2021. Sampel penelitian dengan menghitung rumus setelah dihitung maka dapat besar sampel sebesar 91,8 dan dibulatkan sebanyak 92 responden. Jenis dan sumber data. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini data primer dan data sekunder. Adapun teknik analisis datanya, ada uji validitas dan uji reliabilitas, yaitu ada uji validitas, uji reliabilitas, ada uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikoliniaritas, dan uji heteroskedastisitas. Ada uji statistik, yaitu analisis regresi linear berganda, atau ada uji hipotesis, yaitu ada satu uji parsial atau uji T, yang kedua ada uji simultan atau uji F, dan ada koefisien determinasi R2. Sekian presentasi terkait dari proposal penelitian saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen, pengempu, dan teman-teman sekalian. Jika ada salah kata ataupun memberikan saran dan evaluasi yang membangun untuk proposal penelitian saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen, pengampu, dan teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi saya. Saya tutup presentasi hari ini. Terima kasih.